Oke, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel 20M Dizzy. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game Identity V, dan kalian udah tau lah Identity V. Dan ini game udah aku mainin sekitar 2 tahun lalu, dan videonya ada di playlist. Kalian bisa cek, tapi ya kayak gitulah ya. Jadi untuk game pertama di awal bulan puasa ini, kita akan bermain sebagai karakter si beruntung. Nah, jadi Identity V ini juga udah update teman-teman, karena kemarin itu terakhir saya main itu masih pakai bahasa Inggris, dan sekarang udah update jadinya bahasa Indonesia. Nah, ini udah open semua, ada personanya. Untuk Hunter baru level berapa nih? Tunggu dulu ya. Gua baru level 90, dan untuk survivor saya udah 115. Jadi kalau kalian mau main game ini, kalian bisa langsung aja cek di Play Store, bukan di description ya, langsung cek aja di Play Store Identity V. Jadi di sini Identity V itu juga punya persona ya, namanya itu kayak skill-skillnya mereka, bukan skill sih, tapi kayak lebih ke talentanya mereka. Nah, ini untuk talenta hunternya, survivor. Ini survivor. Nah, ini udah aku buat sendiri. Di sini ada explorer, seer, pengacara, pesulap, dokter, dan pemain. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja. Misalnya kalau pakai si beruntung itu cocoknya yang mana, talentanya yang dibuka itu yang mana. Jadi kalian bisa langsung cek di link di description, itu link channel YouTube-nya, link videonya EJ Gaming. Kalian langsung bisa cek di sana tentang persona-persona di Identity V. Jadi kalian langsung cek aja videonya, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita masuk di lobby dulu coy. Masih di lobby ya. Woi, cepat juga. Apaan tuh? Apa ya? Oke, kita tukar di sini. Ini kemarin saya pakai cowboy terakhir ya. Jadi kita akan pakai si beruntung. Oke, kita lihat talentanya. Oke, talentanya tuh kurang lebih kayak gini ya. Kalian udah bisa contoh untuk talenta The Foul kalian buat. Jadi di sini ada untuk menampilkan kotak. Jadi Lucky Guy ini dia itu nggak punya skill sama sekali teman-teman. Oke, langsung kita ready aja. Kita masuk ke in game-nya. Nanti saya jelaskan di in game lah ya. Oke teman-teman, ini udah masuk di game-nya. Oh, jadi mapnya sekarang rumah sakit. Kita di rumah sakit. Jadi si Lucky Guy ini dia itu skillnya apa ya? Dia itu nggak punya skill sih. Cuman dia kalau buka kotak dia langsung bisa milih benda apa yang mau dia dapatkan gitu. Jadi kalian harus wajib buka talenta yang bisa melihat kotak di sekitarnya. Wah, musuh kita ini si potret itu, tukang potret. Musuh kita si Lancelot loh. Jadi setannya ini atau hunternya ini itu adalah apa ya, tukang potret gitulah. Dan skillnya itu dia itu bisa membawa kita ke dunia potretnya. Oke, udah ada yang mati di sana di dunia potret. Jadi di sebelah kanan itu kalian bisa lihat. Waduh, meledak coy. Sebelah kanan kalian bisa lihat itu di bawahnya namanya itu adalah skillnya si setannya. Oke, jadi kita harus decoding dulu ya coy. Kita harus nyalain 5 mesin baru kita bisa membuka gerbang utama. Nah, tuh kan. Jeleknya kalau kita ketemu setan potret ini, si Lancelot ini,
kalau dia aktifin skillnya dia itu bisa kalau misalnya kita lagi decoding kayak tadi kan langsung kembali lagi, padahal udah mau selesai tadi. Nah itu kalian bisa lihat di sana Lancelot. Oke, berhasil lolos si dokternya, ada yang nyelamatin. Si dokter dipukul lagi pak. Ini bagus sih karena kita punya 2 dokter yang bisa nge-heal dirinya sendiri. Jadi kita nggak perlu pedulin banget mereka, kita fokus decoding aja gitu. Oke, 1 udah nyala. Ini nggak ada yang decoding selain saya ya. Baru 1 mesin loh ya nyala. Oh itu Lancelotnya ada di sana ya. Kelihatan. Teman kita masih ada di teman kita mati 1 pak. Oke, sisa 3 mesin lagi yang harus kita nyalain. Oke, teman kita udah mati 1, kalian bisa lihat di sana. Wah, mati 1 pak. Gak ada yang selamatin. Kayaknya ini bakal jadi game yang cukup sulit ya. Udah mati lagi di sana dokternya. Oke, dipoto lagi. Wah. Ini harusnya pemain depan yang pergi selamatin ini. Bisa nggak diselamatin? Oke, setannya masih ada di sana ya teman-teman. Waduh, meledak pak. Meledak, mesinnya meledak. Oke, setannya ke sini. Waduh, dipukul dong. Oke. Masih selamat. Aduh, sudah deg-degan ini. Dia ada di belakang sih, tahu kan? Waduh. Oh, dia di belakang pak. Waduh, mati pak. Waduh, mati fix ini. Wah. Wah, fix ini mati pak. Waduh. Astaga, temen gue pada ngapain sih? Oh, sisa 1 sandi lagi ya. Aduh. Padahal sisa 1 ini lagi loh, 1 mesin lagi. Oke, setannya masuk ke dunia cerminnya. Oh, enggak. Dia nipu apa tuh? Oke, teman-teman kita ada di sana. Datang nyelamatin. Kita lari pak, lari. Fix lari. Kita lari dulu jauh-jauh baru. Sini dokter, healing dong. Pemain depan kena juga pak. Oke, kita harus cari kotak sih. Ini sisa 1 mesin lagi yang harus kita nyalain. Kita tolong atau gimana ya?
Waduh, kena dong. Nggak bisa heal sendiri sih, diri sendiri sih. Wah, dia kesini ya. Ah, kalau ketahuan sih. Ketahuan Pak, ketahuan Pak. Lari, lari, lari. Oke, kita tolong si ini dulu nih. Sangat nih. Waduh, 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 waduh. Waduh. Lari, 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 lari. Lari. Lari, lari. Waduh, Pak. Gak bakal lolos sih. Fix ini gak lolos nih. Ya. Ya elah. Nah, elah, ya elah, ya elah. Gua ini sih decoding aja lah. Sambil kita nanti cari ruang ruang bawah tanah. Jadi di sini ada ruang bawah tanahnya juga teman-teman. Misalnya teman kita udah mati semua, sisa kita doang. Jadi kita bisa kabur lewat ruang bawah tanah. Oke. Harusnya dokternya bisa heal diri sendiri sih. Harusnya. Gua akan fokus ke decodingnya. Oke. Berhasil lolos. Oke, semuanya lolos. Kita tinggal decoding. Ya, didapat lagi dong sana. Gua akan kabur sih Pak, kabur sih gua. Buka ini dulu lah, buka pintu dulu lah. Tapi pintunya di mana ya? Di sini kayaknya. Ya kena juga dong. Fix dah gua kabur Pak. Sorry coy. Aku pergi duluan coy, nggak bisa coy. Oke, dokternya masih bisa hidup satu kali sana. Ah, pemain depan kita mati. Semoga aja setannya ke sini. Oh, setannya bisa teleport ya tadi ya. Dia bisa teleport. Mudah-mudahan tak teleport ke sini, Pak. Oke, lolos sih. Lolos, lolos, lolos. Sini, woi. Aduh. Didapat dong dia. Wah, ke sini setannya, Pak. Sorry my friend. Ya, kalah dong. Kalah teman-teman. Jadi kita tuh harus minimal lolos 2 orang untuk seri. Untuk menang itu harus lolos 3 orang atau lebih. Jadi ini ceritanya kita kalah ini karena teman kita mati 3 orang. Banjat. Dia punya ini sih, setannya itu punya skill talent apa ya, one hit. Tuh kan setannya kayak Lancelot kan. Kalau yang main Mobile Legends pasti tahu lah Lancelot. Lumayan susah ya hunternya. Tapi setidaknya kita lolos teman-teman di game pertama. Jadi kita akan lanjut ke game yang kedua. Oke. Wah, kita di rumah sakit lagi ya. Astaga. Ini udah kedua kalinya ya. Berturut-turut kita main di rumah sakit lagi, coy, tempatnya. Oh, setannya ini, setannya apa? Si badut kalau nggak salah nih. Soalnya ada kayak gitu tuh. Biasanya kalau ada roket-roket kayak gitu, itu lawannya si badut. Mudah-mudahan dia nggak terlalu jago ya. Kalau badutnya jago sih, wah, bahaya juga.
Kita harus fokus decoding. Kita akan cari peti. Nanti kita cari kotak ya. Kita cari kotak. Biar ada skip. Oke, teman kita. Oh, dia di atas, coy. Oh iya, lawannya si badut ya. Jadi setannya si badut. Tuan kita udah di hit 1 kali. Dan belum ada mesin yang nyala. Kita harus nyalain mesin yang ini dulu. Mumpung teman kita masih dikejar-kejar ya kan. Oke, nice. Wah, pintar sih ini. Yang pakai pencuri itu pintar sih. Dia berhasil itu loh. Kena palet. Setannya itu kalau kena palet dia auto ke stun. Oke. Hantunya ada di sini, coy. Oh, itu tuh. Lagi dikejar-kejar. Teman kita lagi dikejar-kejar di sana. Oke. Wah, itu ada ini ya. Nah, ada kotak depan. Wih, naik coy. Nah, didapat dong. Oke, kita ambil apa ya? Ambil Rubik lah ya. Ini Rubik gunanya supaya kita bisa nolong teman ketika dia... Oh, bukan Rubik kita dapat, Pak. Malah si pesulap. Oke, kita coba nyelamatin teman kita ya. Oke, setannya masih di sana. Wah, ada teman kita ternyata yang lagi nolong, Pak. Kita fokus decoding lah ya. Coba kita buka yang ini. Kira-kira dapat apa ya? Ya, dapat itu lagi. Kok teman kita belum ditolong ya? Gue coba tolong lah ya. Yaelah, yaelah. Oke, nice. Oke, one hit. Tuh, tolong dulu, Pak. Astaga. Mundur. Waduh. Lari dong. Oke, berhasil, kita tolong lagi. Coba deh, satu orang sini, oke. Oke, ditolong langsung. Ya, padahal baru satu mesin yang nyala ya. Waduh, Pak. Ngapain lari, woi? Tolong. Pemburunya masih jauh itu. Kita ambil. Tolong dulu lah, woi. Astaga. Malah fokus decoding dong ya. Astagfirullah, ini gobloknya minta ampun ini, Pak. Sini. Nggak mau ditolong ya? Wah, didapat lagi dong teman kita sana. Gua tolong teman kita lah. Sini. Sini, woi. Astaga, ini orang. Dia mau ke setannya terus one hit lagi tuh. Astaga.
Astagfirullah, astagfirullah. Wah, pengacara kita cacat sumpah pak. Tolong itu, astaga. Astaga, belum ditolong loh si dokternya. Astagfirullah, itu ngapain? AFK kah? Pelayar kayak gini nih, rusak nih pelayar kayak gini. Tuh, lihat tuh. Astagfirullah, mati semua pak. Mati semua dong. Astaga, astaga. Ya udah kelar, mati semua. Pengacaranya kayaknya nih nge-lag dia jaringannya, nggak ditolong-tolong loh. Nah, udah coy, selesai coy game keduanya coy. Aduh, padahal si ini nih tadi jago nih si Shonotic. Tadi dia ini jago loh, padahal udah lumayan lama dia tahan hunternya, dan harusnya si tugasnya si pengacara ini decoding, karena memang apa ya, dia itu skillnya pengacara ini, dia itu khusus untuk menghidupkan mesin gitu. Jadi dia itu nggak bagus untuk nyelamatin teman. Yang nyelamatin teman itu kayak si dokter atau si pencurinya ini, atau si beruntung ini, itu bisa nolongin. Kalau pengacara itu tugasnya nyalain mesin doang. Ya udah, ini fix sudah mati teman-teman, jadi kita tunggu dia sampai mati lah ya. Oke, udah mati teman-teman. Padahal hunternya nggak terlalu jago loh hunternya. Dan poin terbaik di sini saya ya, 7.200. Oke, lumayan lah ya. Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk game Identity 5. Jadi kita tadi pakai si Lucky Guy atau si beruntung, dan game pertama kita kalah tapi kita lolos, dan game kedua kita mati semua dan kalah. This amazing. Dan mungkin di next video saya akan pakai karakter si pengacara teman-teman, karena ya kalian bisa lihat tadi pengacaranya ngapain. Karena sebenarnya tugasnya si pengacara itu cuma nyalain mesin teman-teman ya, karena dia itu punya skill yang dimana dia itu bisa lihat map. Dia bawa sebuah peta gitu, jadi ketika petanya itu diklik itu bisa nunjukin mapnya, jadi kita bisa lihat tempat mesinnya di mana. Tapi sebenarnya nggak terlalu guna juga sih, cuman yang lebih gunanya karena kita bisa lihat tempatnya gerbang ketika udah terbuka, karena kadang kita nggak hafal map kan. Oke, mungkin cukup sampai di situ dulu untuk video kali ini. Thanks untuk yang udah nonton, yang udah klik video ini, dan jangan lupa untuk tinggalin komen dan subscribe-nya, karena komen-komen kalian yang akan gue baca di next episode kalau banyak komennya. Oke, see you next time, bye bye.